Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk jalannya pertandingan antara Borneo dengan Persebaya Surabaya, di mana Borneo akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Dan kita langsung aja fokus sesuai dari judul saya ingin mengkritik keputusan wasit dengan kejadian antara Kei Hirose dengan Koko Ari. Ini mungkin kalau untuk yang nonton di stadion langsung itu nggak bisa melihat kejadian realnya ini bagaimana. Tapi kalau saya nonton dari televisi, dari video.com, itu kan sering diulang replaynya. Itu jelas terlihat bahwa bagian kaki depannya Kei Hirose ini masuk ke tulang keringnya Koko Ari. Dan apakah pertanyaannya mendapatkan kartu kuning itu sudah tepat? Menurut pandangan saya itu kurang tepat. Harusnya kartu merah langsung. Karena yang pertama, itu pul kaki depan sepatu bolanya Kei Hirose itu masuk ke tulang keringnya Koko Ari. Dan terbukti juga kaos kaki dari Koko Ari juga robek. Ini harusnya wasit juga jeli melihat ini karena kaos kaki aja sampai robek. Pastinya pul kaki inilah, pul sepatu bola yang membuat kaos kaki Koko Ari ini robek. Tapi hanya diberikan kartu kuning. Sampai akhirnya Koko Ari nggak bisa melanjutkan permainannya. Karena memang mungkin sudah sangat sakit. Sampai pelindung tulang kaki kering aja masih belum bisa menahan sakitnya pul kaki yang masuk ke bagian kakinya Koko Ari. Tapi kenapa wasit hanya memberikan kartu kuning? Inilah menurut saya wasit harus lebih tegas karena ini bisa menyangkut karir seorang pemain sepak bola. Karir pemain sepak bola di Koko Ari. Untungnya itu nggak mengalami ya pahit-pahitnya patah tulang. Ini harusnya wasit lebih jeli. Masa iya harus patah tulang baru dikasih kartu merah? Ini kan wasit kadang-kadang yang saya lihat di Indonesia ini ya keputusan-keputusan kaki depan yang masuk kok masih bisa dikasih kartu kuning. Ini kerugian untuk Persebaya Surabaya karena Koko Ari nggak bisa melanjutkan permainannya. Sedangkan di pertandingan kemarin lawan Madura United, Koko Ari dengan catur ini lebih bagus dibandingkan Atabala menurut saya. Dan dengan cederanya Koko Ari, akhirnya Atabala dimasukkan. Ya, jadi inilah fokus utama saya di babak pertama yang menurut saya keputusan wasit sudah kontroversial untuk memberikan kartu kuning saja terhadap Kei Hirose. Ya, ini jujur saya sedikit emosi ketika melihat kejadian itu karena kita sebagai manusia yang pada umumnya gitu ya melihat kejadian seperti itu sangat resiko untuk pemain sepak bola, bukan karena cederanya aja tapi karir sepak bola dalam pemain sepak bola itu bisa rusak karena kejadian-kejadian hal seperti ini. Ya, jadi semoga Koko Ari bisa cepat lekas sembuh, semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pokoknya doa terbaik saya untuk Koko Ari ya. Semoga bisa cepat melanjutkan atau kembali ke pertandingan untuk membela Persebaya Surabaya. Jadi kita langsung aja bahas bagaimana jalannya pertandingan dari babak pertama sampai babak kedua. Yang saya bisa ambil di babak pertama ketika Atabala bermain, catur digeser ke kanan, ini Atabala berapa kali telat untuk mundur. Makanya Teren Puhiri ini berapa kali bisa masuk ke area pertahanannya Persebaya Surabaya itu melalui sektor kirinya yang dijaga Atabala. Berapa kali Atabala sering kelewatan oleh Teren Puhiri karena telat untuk kembali ke posisinya. Jadi di babak pertama ini kedua tim ini cenderung seimbang. Persamaannya dalam melakukan skema penyerangan, kedua tim ini melalui bola possession. Jadi dari sektor tengah, sektor sayap kembali lagi bolanya ke tengah. Jadi melalui bola possession, ini persamaannya. Tapi perbedaannya, kalau Borneo ini kehilangan bola langsung memberikan pressing. Sedangkan Persebaya Surabaya skema pertahanannya itu lebih cenderung mundur ke setengah lapangan ke belakang. Inilah perbedaan dari kedua tim dan persamaannya yang saya lihat di babak pertama. Dan penampilan Supriyadi sebenarnya di babak pertama juga walaupun banyak mendapatkan bola, ini sedang tidak perform Supriyadi. Makanya di babak kedua Supriyadi diganti oleh Noviandani ya, Ahmad Noviandani. Dan Rumere juga diganti oleh M. Ferdinand. Dan Borneo tidak mengganti pemainnya, tetap masih sama seperti di babak pertama.
Artinya dengan pergantian pemain ini, Persebaya Surabaya diharapkan lebih bisa memberikan tekanan yang lebih bagus. Artinya nggak gampang kehilangan bola saat melakukan penyerangan. Karena di babak pertama, Persebaya Surabaya ini banyak sekali kehilangan bola ketika Supriyadi ini maju ke depan atau Rumere mendapatkan bola. Ini berapa kali selalu gampang kehilangan bola lah intinya. Jadi ketika babak kedua dimulai, Borneo dan Persebaya Surabaya ini masih tetap berimbang secara permainannya. Walaupun memang bola possession lebih banyak dikuasai oleh Borneo karena Persebaya Surabaya ini tidak kepancing dengan permainan Borneo ya. Jadi tetap mundur di setengah lapangan ke belakang, gak maju sampai ke depan melakukan pressing. Jadi bola possession memang lebih dikendalikan oleh Borneo. Dan berapa kali Borneo ini susah sekali menembus area pertahanannya Persebaya Surabaya kecuali lewat Atabalah yang berapa kali bisa dimanfaatkan oleh Terence Buhiri. Itu aja, sisanya seperti Stefano Lillipali, Pato, atau Bustos ini kesusahan untuk masuk ke pertahanan Persebaya Surabaya. Makanya di menit ke-70-an ini Kei Hirose diganti oleh Ardianto. Ini keputusan keputusan pelatih dari Borneo menurut saya sangat beresiko. Yang pertama beresikonya karena Persebaya Surabaya ini bisa dengan mudah mengcounter pertahanan dari Borneo karena tidak memakai gelandang bertahan. Ya, kayak Hirose sudah diganti dan lebih banyak menaruh pemain di depan. Dan terbukti juga Persebaya Surabaya saya hitung ada 3 peluang dari resiko yang diambil oleh pelatih Borneo ketika memasang Hardianto dan mengganti ke Hirose. Yang pertama dari Silvio, lalu Yamamoto, lalu ada Ferdinand. Sayangnya ketiga-tiganya ini melakukan tendangan semuanya off target. Inilah resiko yang saya lihat ketika memang keunggulan untuk kedua tim ini satu sama. Gol yang pertama dari Pato itu melalui set play bola mati, di mana Leo Lelis ini terlalu fokus melihat bolanya, bukan melihat pergerakan dari Pato yang lebih cepat untuk menjemput bola untuk menjadikan gol. Dan gol kedua dari Persebaya Surabaya ini melalui skill individu dari Silvio yang cukup bagus. Karena sebenarnya Fajar ini menutupi gerakan dari Silvio ini bukan ke area kirinya. Karena Diego Michel itu sebenarnya sudah mengamankan posisi Silvio jika bolanya ini dibawa ke kanan ya. Tapi justru di sebelah kiri ini kosong karena Fajar ini lebih masuk ke area tengah. Makanya Silvio menggeser bolanya ke kiri dan langsung memberikan shoot. Dan itu sempat ketangkis oleh Dwi Kuswanto, tapi memang bolanya masih terlalu cepat jadi masuk ke gawang dari Borneo. Jadi kedudukan satu sama. Nah, ketika sudah satu sama ini Persebaya Surabaya tadi saya sudah katakan mendapatkan peluang, dan di sini Borneo justru di menit terakhir mendapatkan penalti di mana Siran yang membawa bola dijatuhkan oleh Catur ya, dan itu memang boleh dibilang itu posisinya kakinya juga kena oleh sliding tackle-nya Catur. Jadi mungkin dari pihak wasitnya melihat bahwa itu harusnya penalti. Tapi kalau dari pandangan saya, memang itu menurut opini saya memang harusnya penalti. Karena posisi Catur ketika menjatuhkan badan untuk men-tackle bola, itu kaki dari Siran dua-duanya juga ikut kena. Jadi Siran juga terjatuh, walaupun bola juga kena. Jadi inilah keputusan wasit yang akhirnya memang memberikan penalti untuk Borneo. Dan akhirnya Pato bisa mencetak gol untuk keunggulan 2-1 hingga peluit panjang dibunyikan. Nah, jadi kesimpulan yang saya bisa dapatkan untuk review pertandingan kali ini, yang pertama wasit untuk keputusan memberikan kartu kuning kepada Kei Hirose itu nggak tepat, harusnya kartu merah. Itu menurut opini saya. Lalu yang kedua, keputusan wasit memberikan penalti kepada Borneo. Oke, itu saya masih setuju karena itu kaki dari Siran kena ya, tadi saya sudah bahas. Lalu yang ketiga, Borneo ini memang bisa memanfaatkan peluang lebih efektif dibandingkan Persebaya Surabaya. Jadi Borneo ini kalau boleh saya katakan memang layak menang karena semua peluang gol yang tercipta untuk Borneo ini hampir semuanya membahayakan gawang dari Satria Tama. Sedangkan Persebaya Surabaya justru dengan banyaknya peluang yang tercipta semuanya nggak bisa on target. Silvio, lalu Yamamoto, Ferdinand mendapatkan 3 peluang emas tapi semuanya justru off target.
Jadi efektivitas memanfaatkan peluang inilah yang menurut saya Borneo lebih layak menang. Karena efektivitas memanfaatkan peluang untuk terciptanya gol. Tapi untuk skema permainan dari kedua tim ini cukup bagus. Apalagi ketika pelatih Borneo berani mengambil resiko menaruh pemain lebih banyak di depan. Ini nilai plus ya, keberanian yang diambil dari pelatih dari Borneo, walaupun akhirnya mendapatkan hasil positif. Borneo bisa memenangkan pertandingan. Ya, jadi ini review yang saya bisa bahas. Semoga wasit di Indonesia bisa lebih lihat kejadian ini, bisa menjadi pelajaran. Jangan terjadi hal-hal yang justru membahayakan karir sepak bola seorang pemain ya. Dan juga semoga Persebaya Surabaya di match berikutnya bisa tetap semangat ya, karena boleh saya katakan di 2 pertandingan berturut-turut ini Persebaya Surabaya kemarin lawan Madura United, gol yang harusnya diciptakan oleh Silvio ini dianulir oleh wasit. Ini menurut saya keputusan yang nggak tepat. Lalu Hirose mendapatkan kartu kuning, ini juga wasit yang kurang tepat. Jadi Persebaya Surabaya ini boleh saya katakan di 2 pertandingan ini seperti dikerjain oleh wasit. Ya, jadi semoga Persebaya Surabaya ini tetap bisa move on, tetap semangat untuk menatap pertandingan berikutnya, dan untuk Borneo selamat mendapatkan 3 poin di kandang sendiri, karena memang dari efektivitas peluang Borneo layak untuk menang. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.